Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, Ustazah Rifa fine. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Kelas 6? Hai. Semoga sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang magnet. Apa itu magnet, bentuk-bentuk magnet, dan berbagai macam magnet. Nah, kalian juga sudah praktikum ya kemarin tentang daya tembus pada magnet. Hari ini Ustazah Rifa akan memberikan materi tentang manfaat magnet bagi kehidupan kita. Yuk kita mulai. Anak-anak, Ustazah sedikit mereview materi yang kemarin sudah Ustazah jelaskan ya. Masih ingat nggak apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik bahan logam tertentu. Bahan apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Yaitu besi, nikel, dan kobalt. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut dengan magnetis, sedangkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya adalah logam, besi, atau baja. Yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet, contoh logam aluminium. Sementara diamagnetik adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, contohnya kayu, kertas, plastik, dan kaca. Daya tarik magnet terbesar terletak pada kutub-kutubnya ya anak-anak. Magnet itu sendiri memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Coba perhatikan gambar yang ada di samping kalian ya. Itu ada huruf S dan huruf U ya. Nah, bagian magnet yang mengarah ke utara itu disebut dengan kutub utara atau disimbolkan dengan huruf U. Nah, bagian magnet yang mengarah ke arah selatan bumi itu disebut dengan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S ya anak-anak ya. Berdasarkan kemampuan menarik atau menolak magnetnya, coba kita amati gambar di samping kiri ya. Itu ada kutub utara dan kutub selatan. Kalau kita dekatkan, coba apa yang terjadi anak-anak? Kutubnya sama enggak itu? Tidak sama ya, satunya utara, satunya selatan. Maka akan terjadi tarik menarik ya. Sementara apabila kita yang gambar yang bawah kutub utara sama kutub utara kita dekatkan, yang terjadi adalah akan tolak menolak ya. Jadi intinya kalau kutub itu sejenis yang antara utara atau utara dan utara atau selatan dengan selatan, maka akan terjadilah yang namanya tolak menolak. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah anak-anak, ini adalah gambar bentuk-bentuk magnet ya. Ada berapa? Ada 6 ya. Nah, yang pertama dari atas itu bentuknya seperti tabung ya, bentuknya silinder. Yang bawahnya bentuknya batang ya. Yang ketiga, karena bentuknya seperti jarum, maka dikatakan magnet jarum. Dan berikutnya bentuk U ya, seperti huruf U. Terus magnet ladam ya. Terus yang terakhir adalah keping. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet itu sendiri dibagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama adalah magnet alami, yang kedua adalah magnet buatan. Kalau magnet alami itu adalah cikal bakal ditemukannya magnet yang dulu sudah pernah Ustazah sampaikan ya, bahwa batuan yang selalu menghadap ke arah utara dan selatan, pada zaman dahulu batuan itu dimanfaatkan untuk membuat kompas ya. Sementara magnet buatan itu sendiri adalah magnet yang dibuat secara sendiri ya. Cara membuatnya bagaimana?
Cara membuatnya ada 3. Yang pertama adalah dengan cara digosok, yang kedua dengan cara induksi, yang ketiga dengan cara dialirkan arus listrik. Seperti apa gambarnya? Berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah gambar cara membuat magnet ya. Cara yang pertama adalah dengan cara digosok, yaitu menggosokkan magnet yang berbentuk batang di atas besi ya. Nah, cara menggosoknya ini harus satu arah ya anak-anak. Kalau ke kanan terus, kalau ke kiri juga ke kiri terus. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau digosok dengan berlawanan arah atau bolak-balik, itu akan justru menghilangkan sifat kemagnetan itu sendiri. Jadi menggosoknya harus satu arah ya. Yang kedua, dialirkan arus listrik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kawat kita lilitkan pada paku yang besar ya. Setelah itu kita hubungkan pada baterai. Nah, baterai itu sendiri punya muatan listrik ya anak-anak. Setelah kita lilitkan, maka yang terjadi adalah bisa menarik paku yang ada di sekitarnya. Yang terakhir adalah induksi. Induksi itu sendiri adalah yaitu mendekatkan besi atau baja ke salah satu kutub magnet ya. Nah, setelah itu kita akan bisa menarik paku-paku yang ada di sekitar besi atau baja itu sendiri. Apa manfaat magnet bagi kehidupan anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, manfaat magnet bagi kehidupan adalah untuk mengambil benda-benda dari logam. Yang kedua, bisa sebagai petunjuk arah. Yang berikutnya, bisa membantu dalam perubahan energi. Bisa juga menghasilkan listrik. Bisa juga untuk merapatkan dua benda atau mengganti roda pada kereta api maglev. Contoh manfaat magnet yang pertama adalah ujung gunting bisa berfungsi untuk memudahkan dalam mengambil jarum jahit ya. Terus bel listrik juga bisa menggerakkan pemukul lonceng karena di bel listrik itu ada magnetnya. Yang terakhir terdapat pada papan catur supaya tidak mudah jatuh ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat itu, ada magnet yang bisa mengangkut besi ya dari satu tempat dipindah ke tempat yang lain ya. Juga ada sound system yang digunakan untuk pengeras suara ya. Dan juga ada lemari es, ada kompas sebagai petunjuk arah, dan juga ada bel listrik ya. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh benda yang lain ya anak-anak ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham apa yang Ustazah Rifa jelaskan tentang magnet dan manfaat magnet bagi kehidupan? Semoga kalian bisa memahami ya anak-anak ya. Pesan dari Ustazah Rifa, jangan lupa anak-anak habis ini mengerjakan tugas yang ada di website sekolah. Jangan ditunda-tunda ya, kerjakan tepat waktu. Untuk itu, sebelum Ustazah Rifa akhiri, Ustazah berpesan pada kalian semua, yaitu don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard, and be careful. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi sama Ustazah Rifa, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.